Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa jami'i sahabatihi ajma'in wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin, khususan Maulana Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon, thumma ila hadrati jami'il musannifin, khususan As-Sayyid Abdullah Al-Hadrami Ibn Umar wa Syekh Al-Alim Al-Fadil Syekh Muhammad Nawawi, ila hadrati masyayikhina, khususan syekhina wa murabbi ruhina hadrati Syekh Maimun Zubair, hadrati Syekh Junaidi Anas wal Habib Hud bin Muhammad bin Umar bin Yahya, usulihim wa furu'ihim syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qauluhu as-sadisa asyara. As-sadisa asyara utawi kang nomor 16 dari rukun sholat. Setelah kemarin menjelaskan tentang rukun sholat, mulai dari niat, membaca Fatihah, ruku', i'tidal, sujud beserta dengan tumakninahnya. Maka kemudian sekarang menginjak pada rukun sholat yang ke-16. As-sadisa asyara utawi kang nomor 16 iku qira'atut tasyahhudi. Iku qira'atut tasyahhudi, maca tasyahud, maca tahiyat, fihi ing dalem julusul akhir, fihi ing dalem lungguh kang terakhir, fihi ing dalem lungguh kang terakhir. Pada rukun sholat yang ke-15 kemarin, pertemuan sebelumnya, yakni al-julusul akhir, duduk terakhir, yakni duduk pada saat nanti akan membaca tahiyat. Itu yang ke-15. Lalu ke-16-nya adalah pada saat duduk akhir tersebut lalu membaca tasyahud. Qira'atut tasyahud, membaca tasyahud, yakni yang biasa dikenal dengan tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Apa bacaannya? Yang masyhur adalah at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu tasyahud akhir atau dikenal pula dengan tahiyat akhir. As-sabi'a asyara utawi kang kaping 17 utawi kang nomor 17 iku as-sholatu maca sholawat. Iku as-sholatu maca sholawat. Membaca sholawat ala nabiyyi ingatase kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad kapan dilakukan? Ba'dat tasyahudi ing dalem sawise maca tasyahud. Ba'dat tasyahudi ing dalem sawise maca tasyahud. Fil qu'udi ing dalem tingkah lungguh. Ba'dat tasyahudi ing dalem sawise maca tasyahud. Fil qu'udi ing dalem tingkah lungguh. Yang nomor 17 adalah membaca sholawat Nabi setelah membaca tasyahud. Jadi membaca tasyahud dulu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Biasanya dalam membaca sholawat ini kita diajarkan untuk membaca sholawat Ibrahimiyah, yakni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu dinamakan sholawat Ibrahimiyah. Lalu apakah harus sholawat Ibrahimiyah yang lengkap? Tidak. Wa aqalluha utawi paling setitike sholawat. Wa aqalluha utawi paling setitike sholawat iku redaksi Allahumma sholli ala Muhammad. Cukup. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu langsung salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu cukup, sudah sah sholatnya. At-tamina asyara utawi kang nomor 18 iku assalamu uluk salam. Iku assalamu uluk salam. Membaca salam ba'daha ing dalem sawise sholawat Nabi. Ba'daha ing dalem sawise sholawat Nabi fil qu'udi ing dalem tingkah lungguh. Fil qu'udi ing dalem tingkah lungguh. Minimalnya wa aqalluhu utawi paling setitike salam iku assalamu alaikum. Redaksi assalamu alaikum. Jadi tahiyat akhir minimal. Setelah tadi at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, lalu membaca tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lalu membaca sholawat, Allahumma salli ala Muhammad, lalu langsung assalamualaikum, assalamualaikum. Itu minimal. Ada lagi yang lebih singkat tahiyatnya, at-tahiyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahis salihin, sampai selesai, sampai wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad, assalamualaikum, assalamualaikum. Itu minimal. Jadi cukup dengan at-tahiyatu lillah. Keterangan ini dulu sempat saya jelaskan pada saat pengajian kitab Safinatun Najah, yakni tahiyat minimal. Bahkan salamnya pun yang rukun adalah salam yang pertama, assalamualaikum, dah cukup. Yang keduanya, assalamualaikum, itu sunnah. Sehingga waktu itu juga saya pernah jelaskan, kalau ada orang misalkan ketika tahiyat sudah ngempet kentut, sudah perut sudah mules, nggak ketahan, akhirnya cepet-cepetan tahiyatnya sampai Allahumma sholli ala Muhammad, baru salam pertama assalamualaikum, nggak keburu lah. Kalau keadaan seperti itu, jangan melanjutkan salam yang kedua. Sebab apa? Sebab salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Sehingga ketika ada orang dalam kasus tadi udah nggak keburu batal, menahan kentut, baru assalamualaikum yang pertama, assalamualaikum, kemudian kok dia melanjutkan lagi assalamualaikum yang keduanya, maka justru batal sholatnya. Tapi kalau assalamualaikum warahmatullah, udah selesai sholatnya, malah sah. Kenapa batal? Karena ketika ia melanjutkan ke salam yang kedua, assalamualaikum, setelah assalamualaikum warahmatullah, kemudian lalu dia melanjutkan salam yang kedua, berarti ia memasukkan sesuatu yang membatalkan sholat di dalam sholat. Artinya, kentutkan sesuatu yang membatalkan. Ketika ia melanjutkan salam yang kedua, berarti kentut itu berada dalam status dia masih sholat. Tapi kalau assalamualaikum warahmatullah, sudah selesai. Karena ketika salam pertama itu sudah selesai sholat. Begitu. Wa aqalluhu utawi paling setitik-setitike salam iku assalamualaikum, redaksi assalamualaikum. At-tasi'a asyara utawi kang nomor 19. At-tasi'a asyara utawi kang nomor 19. Iku at-tartibu, berurutan. Iku at-tartibu, urut-urut atau berurutan. Gambarannya berurutan itu seperti apa? Bi ayyatia gambare yenta nglakoni sapa wong. Bi ayyatia gambare yenta nglakoni sapa wong. Bin niyati kelawan niat. Ma'at takbirati sertane takbiratul ihram. Gambarannya berurutan itu dimulai dengan niat yang dibarengi dengan takbiratul ihram. Tummal fatihati, mangka kari-kari maca fatihah. Habis itu membaca fatihah.
fil qiyami ing dalem ngadeg, tummar ruku'i kemudian ruku', ma'atu ma'ninatihi sertane tumakninai ruku', tummal i'tidali mangka kari-kari i'tidal, ma'atu ma'ninatihi sertane tumakninai i'tidal, tummas sujudi mangka kari-kari sujud al awwali kang pertama, ma'atu ma'ninatihi sertane tumakninae sujud kang pertama. Gambarannya berurutan itu diawali dengan niat yang berbarengan dengan takbiratul ihram. Habis niat kemudian membaca Fatihah. Lalu urutannya selanjutnya adalah ruku', tentu dengan tumakninahnya. Lalu i'tidal, lalu sujud. Tummal julusi mangka kari-kari duduk, ba'dahu sertane sujud, ba'dahu ing dalem sawise sujud kang pertama. Ba'dahu ing dalem sawise sujud kang pertama, ma'atu ma'ninatihi sertane tumakninae julus, tummas sujudit tsani mangka kari-kari sujud yang kedua, ma'atu ma'ninatihi ing dalem sertane tumakninae sujud yang kedua. Fahadha mangka utawi ikilah urutan, iku tartibu awwali rokaatin, urutane kawitane rokaat. Iku tartibu awwali rokaatin, iku urutane permulaan rokaat. Urutan seperti itu adalah urutan rokaat yang pertama. Lalu kemudian tumma ya'ti mangka kari-kari nglakoni sapa wong. Tumma ya'ti mangka kari-kari nglakoni sapa wong. Bibakir rokaati kelawan sekarine piro-piro rokaat. Bibakir rokaati kelawan sekarine piro-piro rokaat. Lalu pada rokaat-rokaat berikutnya seseorang melakukan mitlaha kelawan seumpamane rokaat pertama. Mitlaha kelawan seumpamane rokaat kang pertama. Sama urutannya sebagaimana rokaat pertama. Illa annahu kecuali setuhune wong. Illa annahu kecuali setuhune wong. Iku la ya'ti orang lakoni sapa wong. Illa annahu kecuali setuhune wong. Iku la ya'ti orang lakoni sapa wong. Orang lakoni fiha ing dalem bakir rokaat fiha ing dalem bakir rokaat, orang lakoni bin niyati kelawan niat, wa takbiratul ihrami lan takbiratul ihram. Wa takbiratul ihrami lan takbiratul ihram. Semua rokaat selanjutnya sama urutannya, kecuali di rokaat-rokaat berikutnya itu tidak melakukan niat dan tidak melakukan takbiratul ihram. Kita tahu bahwa takbiratul ihram itu hanya pada takbir yang pertama kali itu dinamakan takbiratul ihram. Review kembali, kenapa dinamakan takbiratul ihram? Ihram itu derivasinya dari kata haruma yahrumu, yakni haram. Artinya apa? Ihram itu takbir yang untuk mengharamkan sesuatu yang semula halal. Ketika orang Allahu Akbar pertama kali, itu dikatakan takbiratul ihram karena takbir yang mengharamkan sesuatu yang semula haram. Contoh, makan. Makan itu kalau lagi belum sholat, kalau lagi belum takbir, halal.
Tapi ketika sudah Allahu Akbar, maka makan haram. Ngobrol sebelum takbir halal, silakan ngobrol dengan siapa saja. Tapi ketika sudah takbir Allahu Akbar, haram. Artinya apa? Bisa membatalkan sholat. Gerakan yang banyak, berlari, kemudian jalan-jalan dan lain sebagainya, sebelum takbir halal. Tapi ketika sudah Allahu Akbar, dibatasi gerakan-gerakan, hanya gerakan-gerakan sholat. Makanya dikatakan takbiratul ihram. Jadi hanya pada takbir yang pertama. Redaksinya sama, Allahu Akbar. Ketika ruku' juga Allahu Akbar. Tetapi ketika ruku' bukan dinamakan takbiratul ihram. Ketika sujud juga Allahu Akbar. Ketika bangun dari sujud kedua menuju rakaat berikutnya juga redaksinya sama, Allahu Akbar. Tetapi takbir-takbir tersebut bukan dinamakan takbiratul ihram, tetapi dinamakan takbir intiqal. Intiqal. Kalau takbir pertama dinamakan takbiratul ihram, takbir-takbir selanjutnya dinamakan takbiratul intiqal. Apa intiqal? Intiqal itu pindah. Jadi takbir sebagai penanda perpindahan antara satu rukun dengan rukun yang lain. Fa'idha tammat mangka ing dalem nalikane sempurna. Fa'idha tammat mangka ing dalem nalikane sempurna. Opo roka'atu fardihi. Opo roka'atu fardihi. Roka'at fardune wong. Fa'idha tammat mangka ing dalem nalikane sempurna. Opo roka'atu fardihi. Roka'at fardune wong. Jalasa. Mangka lungguh sopo wong. Jalasa. Mangka duduk sopo wong al julusal akhiro ing julus kang akhir. Kalau sudah sempurna rokaatnya. Sholat zuhur ya tentu sudah rokaatnya sudah 4. Maghrib ya tentu sudah rokaat yang ketiga. Subuh ya tentu sudah rokaat yang kedua. Berarti sempurna. Maka pada duduk terakhir, jalasa mangka duduk sopo wong al julusal akhiro ing julus kang akhir. Di duduk yang akhir tadi, tumma qara'a mangka kari-kari maca sopo wong. Tumma qara'a mangka kari-kari maca sopo wong. At-tasyahhuda ing tasyahhud fihi ing dalem julusul akhir. Fihi ing dalem julusul akhir. Tumma sholla mangka kari-kari maca sholawat sopo wong alan nabiyyi ing atase Kanjeng Nabi. Alan nabiyyi ing atase Kanjeng Nabi. Apa redaksinya? Qala ngucap sopo wong. Qala ngucap sopo wong. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, ini gambaran tertib. Setelah rokaatnya sempurna, maka di duduk yang terakhir dia membaca tasyahud. Setelah membaca tasyahud, kemudian membaca sholawat Nabi. Redaksinya tadi, yang minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Tsumma qala, mangka kari-kari ngucap sapa wong assalamu alaikum. Redaksi assalamu alaikum, yakni redaksi salam. Yang wajib saya ulangi kembali hanya salam yang pertama, yakni assalamualaikum. Salam yang kedua sunnah. Kalaupun tidak dilakukan, tidak batal sholatnya salam yang kedua. Matlabu fi arkanis sholati wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faghfirli wa liwalidayya amin. Mas Ari, kemarin tadi pagi saya dapat WA dari Mas Ari terkait dengan ada pertanyaan tentang kaitannya a'dha'us sujud, yakni anggota-anggota sujud. Kemarin dijelaskan bahwa ketika sujud, anggota sujud yakni kening, lalu kedua tangan, kedua lutut, dan jari-jari kaki. Di situ dijelaskan bahwa kening harus terbuka, harus tersingkap. Ya, harus terbuka, jangan ada sesuatu yang menghalangi antara kening dengan tempat sujud. Kecuali darurat, semisal ia lagi sakit, ada perban misalkan, itu beda masalah, artinya dalam keadaan darurat. Ada pertanyaan, kalau telapak tangan dan jari-jari kaki sih harus dalam keadaan terbuka apa tidak? Baik, saya bacakan. Untuk kedua telapak tangan, memang sunnahnya ini telapak tangan. Tapi jikalaupun misalkan orang tidak bisa begini, bisanya begini misalkan, sebagian saja sudah cukup untuk telapak tangan. Lalu pertanyaannya, apakah harus terbuka? Di sini dijawab bahwasanya untuk telapak tangan dan jari-jari kaki itu sunnah untuk terbuka. Di sini saya ambil referensinya dari kitab Kasyifatus Sajah. Wa yusannu kashful kaffaini fi haqqi dzakari wa ghairi wa butuni asabi'ir rijlaini fi haqqi dzakar. Untuk kedua telapak tangan itu sunnah bagi laki-laki, ya, itu hukumnya sunnah terbuka. Kalau hukumnya sunnah berarti misalkan ada orang sholat pakai kaos tangan, ya, orang sholat pakai kaos tangan, orang sholat pakai kaos kaki, berarti sah? Iya, sah. Karena tidak ada kewajiban atau hukumnya tidak menjadi wajib untuk menutupi kedua telapak tangan dan kedua jari-jari kaki pada saat sujud. Sehingga ketika orang sholat pakai sarung tangan, orang sholat pakai kaos kaki, tetap dihukumi sah. Kecuali perempuan, ya. Kalau perempuan kan harus ketutupan semua. Kalau perempuan harus ketutupan semua. Di dalam mukena tadi ketika kaki, ya. Kalau tangan ada mukenahnya, ya. Seperti itu kira-kira Mas Ari jawabannya. Sunnah membuka telapak tangan maupun jari-jari kaki ketika sujud. Baik Mas Ari, itu yang bisa saya sampaikan barangkali untuk jawaban pertanyaan yang lewat WA tadi. Baik, bagi jamaah yang ingin bertanya dipersilahkan. Ini ada pertanyaan Kang Yus yang baru dibahas. Apa bedanya bacaan tasyahud awal dan tasyahud akhir? Adakah bedanya? Apa tidak? Oh, baik. Tidak ada Mas Ari. Sama persis. Tasyahud awal maupun tasyahud akhir itu sama persis. Hanya tasyahud awal justru redaksinya adalah redaksi minimal tasyahud akhir yang tadi. Hanya sampai Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak boleh, hukumnya makruh menambahi wa'ala. Misalkan ada orang pengen nambahi kayak tahiyat akhir, misalkan kayak tasyahud akhir ditambahin sampai panjang, itu menjadi makruh. Tidak boleh bahkan, karena tasyahud awal itu
bukan termasuk rukun yang tawil, bukan termasuk rukun yang panjang. Artinya sebatas Allahumma sholli ala Muhammad baru lalu kemudian dia bangun menuju rakaat berikutnya. Jadi sama persis redaksinya, dan bahkan redaksi minimal tasyahud akhir itulah redaksi maksimal tasyahud awal. Jadi sampai di Allahumma sholli ala Muhammad langsung bangun. Begitu Mas Arif. Pak Pur, ada pertanyaan? Apa Pak Kirna? Barangkali ada. Cukup, Ari. Nanti dilanjut di WA aja kami kalau ada pertanyaan susulannya. Baik Mas Ari, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.